Rakyat Aceh siap perang merebut kembali 4 pulau, tumbangkan dinasti Jokowi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika benar bahwa seluruh rakyat Aceh menyatakan siap perang merebut kembali 4 pulau yang selama ini dikenal oleh seluruh pihak adalah miliknya Aceh, tetapi tiba-tiba dialihkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengelolaannya dialihkan menjadi miliknya pemerintah Sumatera Utara, hanya gara-gara gubernurnya Sumatera Utara saat ini adalah menantunya Jokowi. Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa bahwa Indonesia ini kalau bisa umurnya panjang. Jangan berbuat ngawur seenaknya, mentang-mentang menjadi penguasa saat ini berbuat dolim, tamak, rakus, serakah seenaknya, mengalihkan hak pengelolaan administratif 4 pulau di pesisir barat Sumatera dari pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu NAD, ke pemerintah Sumatera Utara, Sumut. Ini adalah keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengalihkan hak pengelolaan administratif 4 pulau di pesisir barat Sumatera dari pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau NAD ke pemerintah Sumatera Utara atau Sumut. Ini adalah salah satu bentuk ketamakan, kerakusan, keserakahan, dan kedoliman. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek atau kecil, dan Pulau Mangkir Gadang atau pulau besar. Ini adalah suatu kedoliman, kerakusan, ketamakan. Lalu mengapa sih sebenarnya dinasti Jokowi ini berani-beraninya membuat gara-gara pada rakyat Aceh dengan mengambil 4 pulau milik Aceh? Apakah Jokowi dan menantunya beserta Menteri Dalam Negeri belum tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa seluruh rakyat Aceh siap perang membela harga diri mereka di bawah komando gubernurnya? Sedangkan gubernur Aceh saat ini, yaitu Mudzakhir Manaf, adalah seorang pemimpin yang dikenal sebagai mu'alim. Mu'alim sebagai seorang guru yang mendidik, bukan hanya sekedar gubernur, tetapi mu'alim ini adalah gubernur yang menjadi pengajar, pendidik. Dan beliau ini adalah mantan Panglima GAM. Jadi mantan Panglima GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, sekarang ini disenggol-senggol oleh Menteri Dalam Negeri. Ya, banyak pengamat mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian ingin mencari muka, cari muka terhadap Jokowi dengan cara apa? Menghadiahkan 4 pulau dari milik Aceh, dihadiahkan ke menantunya Jokowi. Masya Allah. Lah, apa alasannya 4 pulau itu yang memang miliknya Aceh tetapi tiba-tiba dialihkan pengelolaannya secara administratif ke Sumatera Utara? Gara-gara gubernur Sumatera Utara adalah menantunya Jokowi. Mau menjawab apa lagi? Alasan apa lagi yang mereka akan ucapkan? Mengapa sih mengotak-atik? Mengapa sih menyenggol-nyenggol? Ini karena bentuk keserakahan, ketamakan, dan kedoliman. Jadi kalau manusia-manusia itu sudah serakah, sudah tamak, sudah rakus, ingin mencaplok segalanya, maka tunggulah, Allah pasti akan membukakan semua kedok tabir kebusukan. Allah pasti akan membuka semua kedoknya itu. Nah, saat ini sudah jelas, mau membantah apa lagi? Bahkan Bapak Yusuf Kalla sebagai seorang bapak bangsa sudah mengingatkan, nggak mungkin 4 pulau itu akan dikelola bersama. Ini adalah harga diri, sehingga banyak sekali rakyat Aceh yang sudah mulai berteriak. Dan kami sendiri mendukung rakyat Aceh, karena kami mendukung kebenaran dan keadilan. Jadi kami mendukung rakyat Aceh, rebut kembali 4 pulau itu. Nggak bisa mentang-mentang sekarang menjabat berbuat seenaknya. Ingat,
Umur Indonesia masih panjang. Umur Indonesia masih panjang, jangan dibuat seenaknya. Membuat kebijakan seenaknya, mengalihkan 40 seenaknya. Apakah Indonesia ini hanya seumuran dinasti Jokowi, Tito Karnavian, dan Bobi Nasution? Tidak. Tidak, Indonesia ini kalau bisa umurnya masih panjang. Nah, karena Indonesia ini umurnya masih panjang sampai nanti di akhir kiamat, maka kita harus hati-hati. Nggak boleh sembarangan. Nah, kalau sembarangan, kemudian rakyat Aceh marah. Marah tidak terima, bahkan siap perang di dalam satu komando gubernurnya yang mantan panglima tertinggi KAM. Ya terserah, rasakan sendiri. Dan rakyat Aceh tidak mungkin perang melawan rakyat Sumut, tidak. Perangnya ya perang secara administratif. Mereka akan terus berjuang sampai mereka berhasil merebut 4 pulau itu kembali. Jadi ingat, kalau seandainya perang senjata, mau perang melawan siapa? Lawang yang membuat kebijakan, keputusan itu adalah Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Mereka mungkin yaitu tadi ingin menghadiahkan, katanya ingin menghadiahkan kepada Jokowi. Jokowi yang telah berjasa mengangkat Tito Karnavian menjadi seorang pejabat yang disegani. Kemudian Tito Karnavian ingin balas budi dengan cara menghadiahkan 40 miliknya rakyat Aceh ke menantunya Jokowi, Gubernur Sumatera Utara. Ini kan cara-cara yang seluruh rakyat sudah paham lah. Seluruh rakyat itu paham, dikira rakyat itu buta semua, dikira rakyat itu bodoh semua. Jangan begitu. Ingat, Indonesia ini umurnya masih panjang. Masih panjang, jangan membuat keputusan yang seenak-enaknya, sewenang-wenang. Oleh sebab itulah kami, walaupun asli orang Jawa ini, Jawa asli Tulen, tapi kami sangat mendukung rakyat Aceh untuk merebut kembali hak mereka. Kami sangat mendukung rakyat Aceh untuk merebut kembali hak mereka. Dan kami juga akan memerangi kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kerakusan, ketamakan, keserakahan. Jadi inilah cara Allah, bagaimana Allah membuka seluruh tabir. Nah, ternyata ada 4 pulau. Lah namanya orang kalau sudah rakus, tamak, serakah itu walaupun dikasih satu negara pun masih kurang. Walaupun masih dikasih satu negara, semuanya sudah dijual. Ya, bahkan laut sudah dipagari, dijual. Sungai-sungai dijual, nanti udaranya juga dijual. Jangankan cuma 40, negara aja dijual. Oleh sebab itulah, mari kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.